kita memulai pelajaran kita, satu nama pimpin doa kita. Berdoa ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa. Membuat tujuan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa, di mana atas berkat-Mu telah mengantarkan kami ke rumah sekolah ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati kami, agar apa yang dikatakan guru kami dapat kami pelajari dengan baik. Dan begitu juga ya Tuhan, banyak salah dosa yang pernah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, bisa sama kami manusia, kenyamanan menghapuskannya. Hanya doa anak-Mu yang kurang sempurna, panjatkan melalui Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita memulai pelajaran kita, perkenalkan nama Ibu Cynthia Rebecca, Ibu lulusan dari Sekolah Tinggi Paskawan Koskoban Agung Medan. Sebelum kita memulai, Ibu absen dulu ya, angkat tangannya, karena Ibu juga belum mengenal kalian satu persatu. Anggita, hadir Bu. Reva, hadir Bu. Ahis, Desem, hadir Bu. Brian, hadir Bu. Kiel, hadir Bu. Peggy, hadir Bu. Ansel, hadir Bu. Carlo, hadir Bu. Pago, hadir Bu. Siapa lagi yang Ibu belum panggil? Negel. Negel yang mana? Edo. Oh, Negel. Hadir Bu. Oke, baik. Materi kita pada pagi hari ini adalah mengembangkan diri melalui pergaulan. Dalam tema kita pada hari ini, kita akan mempelajari mengembangkan diri melalui pergaulan. Dalam pergaulan kita akan bertemu dengan yang artinya berteman, sahabat, dan berpacaran. Siapa di sini sudah ada pacarnya? Belum bebas. Masih cuma satu orang ya. Jangan dulu pacarannya aku. Berteman. Siapa di sini ada temannya? Aku. Semua kan punya teman. Iya. Karena kalau nggak ada teman kita itu berarti kita bukan manusia. Orang jahat, jauhi orang semua kan. Oke, Ibu akan menjelaskan arti dari berteman. Berteman bisa diartikan sebagai hubungan relasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contohnya seperti kalian. Kalian punya teman 2, 3, 4 dan seterusnya. Siapa tahu apa arti manfaat teman? Manfaat teman itu apa? Membantu dalam kesusahan, Bu. Ya, yang lain? Apa manfaat dari berteman? Reva, apa manfaat berteman? Siapa yang ketawa itu? Apa arti berteman? Aku? Oke, Ibu akan jelaskan manfaat dari berteman dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat berteman itu ialah yang pertama, sebagai makhluk sosial, kehadiran dan perhatian orang lain merupakan suatu hal mengajar kita saling mengasihi. Teman kita itu mengajak kita untuk mengasihi, menyayangi, bukan mencuri. Memang ada kawan yang mengajak kita mencuri, tapi gak banyak.
tangkat. Yang kedua, manfaat berteman itu adalah hidup dalam persahabatan akan semakin menumbuhkan persaudaraan, kasih dan cinta serta kepedulian antara satu dengan yang lain. Contohnya kalau kita berteman, teman kita akan mengajak kita lebih baik. Contohnya mau membantu nenek-nenek yang menyeberang. Walaupun kita mendalami arti berteman itu kan enakan karena ada yang membantu kita, saling tolong menolong. Tetapi dalam berteman itu juga memiliki hambatan. Contohnya hambatan dalam berteman itu egois. Banyak teman kita egois, mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak mementingkan kepentingan temannya dan tidak respect dengan temannya seperti itu. Siapa itu? Yang kedua itu munafik. Egois sama munafik itu memang sama persis. Dia berkata kepada orang lain bahwa temannya itu baik, tetapi di belakang dia itu jahat, menusuk, seperti itu dia. Yang ketiga, pergaulan yang kurang luas. Banyak teman kita ini pergaulannya tidak meluas, sehingga dia tidak tahu apa-apa. Jadi kalau itulah artinya manfaat berteman. Kalau kita berteman, banyak yang kita ketahui. Itu juga kita dapat mengembangkan usaha-usaha apa saja yang kita dapat membangun relasi persahabatan kita. Siapa yang tahu usaha-usaha apa yang kita bisa lakukan untuk mengembangkan tali persahabatan kita dengan teman kita? Apa yang dapat kita lakukan? Siapa yang tahu? Reva, usaha apa yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan persahabatan dengan temanmu atau berteman? Apa yang kau lakukan? Apa? Saling bertoleransi. Yang lain, siapa yang tahu? Enggak apa-apa, sama-sama belajar kita. Yang kedua itu bersahabat. Siapa yang tahu membedakan berteman dan bersahabat? Apa arti berteman dan bersahabat? Di mana perbedaannya itu? Berteman itu bagaimana dan bersahabat itu bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Peggy, apa arti perbedaan berteman dan bersahabat? Oke, tahu. Bersahabat itu dan berteman itu memang hampir sama, tetapi berbeda gitu. Kalau berteman itu cuma ya sebatas teman, tapi sahabat itu orang yang apa ibu bilang ya? Yang sungguh dekat dan perhatian pada kita. Dia tahu seluk-beluk kita. Dia ya bisa dibilang lebih banyak yang mengambil itu teman. Kalau sahabat itu sudah seperti kakak kita sendiri, saudara kita sendiri. Ibu akan menjelaskan nanti persahabatan itu. Persahabatan adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang sungguh dekat. Sahabat yang dapat menuntut orang lain untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Sahabat yang mengajak kita untuk berbuat baik. Itulah artinya sahabat. Kalau mengajak kita mencuri, itu bukan sahabat namanya, itu musuh. Musuh dalam selimut. Dia pura-pura mendekati kita hanya untuk ingin mendapatkan sesuatu. Melalui persahabatan yang baik dan benar, kita dapat belajar satu dengan yang lain, dapat berbagi suka maupun duka. Kalau ada teman kita akan merasakan apa artinya itu menderita dan bahagia. Penghambat persahabatan itu juga kayak berteman
diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Siapa lagi yang tahu? Tidak setia, Bu. Tidak setia. Banyak hambatan yang tidak jujur, iya. Banyak hambatan yang kita lalui dalam persahabatan. Diam ya, diam dulu diam. Apa ya? Jadi dalam membangun persahabatan kita harus membuang yang kalian sebutkan tadi. Kita harus membuang egois, tidak jujur. Kalau tidak jujur kita sama atau egois kita tidak akan memiliki sahabat. Seperti itu dia. Yang kedua itu siapa yang tahu apa saja contoh sahabat sejati, sahabat yang baik? Contohnya itu seperti apa? Tolong menolong. Yang lain? Saling menghormati. Saling menghormati, saling membantu. Siapa lagi? Siapa yang sering angkat tangan itu beri nilai? Jujur, Bu. Jujur, setia. Siapa lagi yang belum ada angkat tangan ini? Tidak munafik, Bu. Tidak munafik, tidak egois, banyak. Jadi dalam persahabatan itu kita harus saling berrelasi, saling tolong-menolong. Supaya kalau kita susah, teman kita ada yang membantu kita, ada yang menopang kita. Tolong dimenangkan ibu lagi yang saat ini menerangkannya, karena sebentar lagi ibu akan membuat soal dan siapa yang tahu jawabannya kasih hadiah. Yang ketiga itu berpacaran. Apa itu berpacaran? Siapa yang tahu? Cari jodoh. Cari Yang lain? Cari pasangan. Pacaran adalah suatu relasi yang kita hadapi untuk mengenal satu sama yang lain. Contohnya kita mengenal lawan jenis kita. Itulah arti berpacaran. Secara seperti kita masih SMP kan, itulah kita yang belum pernah tahu apa itu pacaran. Belum pernah mengerti sekali, tapi ada juga yang udah pacaran. Tadi aja ada yang pasangan udah berpacaran, padahal masih SMP. Dalam berpacaran juga memiliki tahap, seperti masa kanak-kanak. Seperti ini dalam masa kanak-kanak belum malu berpacaran, masih saya pacaran nak semua gitu kata mama, pasti siapa itu. Yang kedua itu masa remaja, mulai tertarik dengan lawan jenis, sudah tertarik kita kayak selalu cinta kali sama dia, begitu dia. Yang ketiga itu masa dewasa. Masa dewasa itu artinya kita mengarah ke keluarga. Kita berpacaran itu mengarah untuk berkeluarga, memiliki masa depan yang cerah. Itu dia. Terus tujuan berpacaran. Siapa yang tahu tujuan berpacaran itu apa? Apa tujuan berpacaran? Anjing, Repa, Peggy apa? Apa tujuan berpacaran? Nggak tahu. Bagaimana itu? Belum pernah menjalani nanti berpacaran itu bisa, tapi dalam pelajaran kita ini ada katanya. Jadi biar ibu jelaskan arti dari tujuan berpacaran itu. Dalam berpacaran itu kita harus saling mendukung, saling menghargai satu sama lain agar kita dapat merasakan pacaran itu bukan hanya yang enak-enaknya begitu. Kita juga harus mendalami sikap pasangan kita masing-masing. Berpacaran cuma sedikit kita belajar ya, karena belum pada
silakan ikut pelajaran itu. Oke, sebelum kita pulang, ibu mau buat tugas dulu, bukan pulang ya, beristirahat, tugas. Siapa-siapa boleh istirahat. Ambil pulpennya masing-masing ya. Pulpen, sudah beli pulpen semua? Oke. Yang nomor 1. Guys. Sebelum kita beranjak mengerjakan tugas, ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada yang mau bertanya. Sudah pintar semua kan? Banyak. Waktu ibu sekolah juga gitu. Ada yang bertanya tidak bu. Tapi tiba bu soal nggak tahu bu. Sekali lagi ibu bertanya. Ada yang mau bertanya? Bisa apa nih itu teman bu? Biar dijelaskan gitu. Saya silakan. Apa perbedaan tujuan dari persahabatan dan pacaran, Bu? Sahabat yang berpacaran. Sahabat itu sahabat orang yang dekat sama kita itu dalam arti melakukan hal yang baik. Tetapi kalau berpacaran itu kita bertujuan untuk apa itu bilangnya? Bertujuan untuk berkeluarga. Tetapi kalau sahabat itu teman akrab kita, teman yang selalu setia sama kita. Memang pacar kita itu contohnya setia sama kita, tetapi lain tujuannya seperti itu. Baik Bu, ada lagi yang lain atau ada yang bisa menjelaskan? Bu, sahabat itu pacaran itu siapa yang tahu? Atau ada yang bisa menjelaskan yang ibu simpulkan tadi, atau ada yang tahu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Tujuan kita tadi mengembangkan diri melalui pergaulan. Mengembangkan diri melalui pergaulan. Apa kesimpulannya? Gitu. Oke, sebelum nggak ada ya. Nanti ibu jelaskan setelah kita mengerjakan tugas dulu ya. Ibu buat dulu. Tulis nomor 1. Apa manfaat berteman menurutmu? Menurut pengalamanmu? Apa manfaat berteman menurut pengalamanmu? Yang kedua, sebutkan contoh-contoh sahabat sejati. Sebutkan contoh sahabat sejati. Yang ketiga, manfaat dari berpacaran menurutmu pribadi. Manfaat berteman menurutmu pribadi. Yang keempat, hambatan apa saja yang kamu alami saat berteman? Oke, itu sangat mudah ya nak. Ibu anak SD pun tahu. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Nanti ke depan dibacakan biar teman-temannya juga tahu. Seperti itu. Nomor 4 tadi apa Bu? Nomor 4. Contoh hambatan dalam persahabatan. Contoh hambatan dalam persahabatan. Yang sudah siap maju ke depannya biar ibu periksa. Boleh bisa anakku. Cepat. Kalau udah siap, ke depan entah 1 orang atau 2 orang ke depan menerangkan, bisa pulang. Karena kalau percuma kita belajar kan, nggak ada latihan soal itu penting, sangat penting, apalagi mau UN kan. Sudah siap? Siapa yang sudah siap?
manfaat dari berteman. Contoh sahabat sejati, gampang kan? Tadi udah dijawab semua ini. Dari sejawab Ansel, Farao, udah dijawab tadi semua. Tapi cuma 5 menit, 2 detik masih gitu. Berapa detik? Siapa mau ke depan? Cepat, saya Bu. Nah, biar bacakan ke depan, pulang kita, langsung pulang. Ayo, siapa? Anggi udah siap? Belum, Bu. Repa? Belum, Bu. Peggy? Sedikit lagi, Bu. Oh, sedikit lagi. Cepat, ayo. Keburu waktu kita ini mulai sih nanti nanti kalau belum siap, gak ibu kita sibuk lah. Tetap di dalam, Pak. Orang kawan-kawan yang di jajan, kalian tetap di sini, tetap belajar. Karena nggak ada yang maju depan, harus pada. Cepat-cepat biar cepat ini, biar pulang, istirahat. Pulang maksud ibu pulang dalam perjalanan ini ya, bukan kalian cabut gitu. Bagaimana sudah siap? Revalina, ditanya ketawa, itulah banyak sekarang siswa gitu. Ditanya diam, tawa. Sudah baby? Belum, Bu. Anggi, Belum, Bu. Ansel. Aduh, cuma sedikit loh itu. Anak kelas 1 dia tahu apa itu berteman. Gini Bu. Dijelaskannya langsung. Cepat, siapa lagi? Anggita. Permisi, Bu. Silakan. Permisi, Bu. Gak boleh 3 orang yang permisi. Satu-satu. Duduk. Masa mau mandi pun harus berdua. Cepat. Sudah. Cepat Anggi maju. Apa adanya? Aturan kalian itu sudah bagus sebenarnya. Yang pertama, apa manfaat berteman menurut pengalamanmu? Menurut pengalamanmu apa itu berteman? Selalu ada di saat duka maupun suka. Apa? Coba ulang. Buat dan dengar teman-temannya. Selalu ada di saat suka maupun duka, Bu. Selalu ada dalam suka maupun duka. Yang kedua, satu. Iya, Bu. Ya, apa-apa. Yang kedua tadi, coba bacakan soalnya. Sebutkan contoh-contoh sahabat sejati. Tidak munafik, setia, tidak egois, dan jujur. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Bagus juga. Manfaat berpacaran menurut pribadi. Iya. Saling melindungi, saling menjaga satu sama lain, saling dan saling mendukung. Iya, bagus. Yang keempat, nomor 4. Contoh hambatan dalam persahabatan: egois, mementingkan diri sendiri, tidak setia, tidak jujur, mencari keuntungan sendiri. Iya, mencari keuntungan sendiri. Bagus. Tangan dulu kita lagi. Oke, udah bagus ya. Anggi pun cuman kedepannya apa-apa. Ibu akan memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah apa tadi judul kita? Mengembangkan diri melalui sekali lagi kuat. Mengembangkan diri Ya, mengembangkan diri melalui pergaulan. Bukan cuma di keluarga tidak dapat mengembangkan diri kita juga dari masyarakat. Harus butuh semua itu. Karena manusia itu jual politikon. Itulah. Ibu tahu itu pelajaran ibu dari SD, tapi sampai sekarang ibu masih ingat jual politikon. Kesimpulan kita pada hari ini yaitu dalam pergaulan kita memiliki tahap-tahap. Setiap orang akan mengalami hal tersebut. Dari mulai berteman, bersahabat, dan berpacaran.
sebagai anak remaja, kita akan mengalami dan menyadari betapa pentingnya orang lain dalam kehidupan kita. Itu kan tadi? Iya. Dalam melakukan pergaulan dengan teman sebaya, kita harus teliti memilih teman kita itu seperti apa jiwanya. Jangan cuma mendekati teman kita itu disebabkan uangnya sama aja enggak. Kita harus melihat sisi buruk dan sisi baiknya juga dalam berteman. Cuman itu yang Ibu dapat jelaskan pada hari ini. Yang kedua, jangan lupa kerjakan tugas halaman 10. Ada 10 soal di situ. Kalian kerjakan dan minggu depan kita koreksi gitu ya. Berlatih anakku, kita harus berlatih karena sebentar lagi kita akan melakukan UN, ujian nasional. Mana yang tidak luluskan sama adik-adiknya? Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, satu orang membawa doa. Siapa? Satu orang membawa doa. Siapa? Repa lah, Repa. Supaya bawa doa kita. Jadi pulang kita. Gak sama kali kita masih hari semua pulang dia.